itu kalau dari YouTuber Wahabi ini mengatakan rokok itu haram. Jadi kalau mengatakan rokok itu adalah haram, maka haram bagi orang yang mengharamkan rokok untuk berjalan ada di jalan tol. Berjalan ada di jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Haram juga menikmati listrik karena ini subsidi dari pemerintah dianggarkan dari APBN. Haram juga memakan nasi karena nasi itu ada sebagian beras yang disubsidi oleh pemerintah diambilkan dari APBN. Hati-hati, konsekuensi dari satu bentuk keharaman akan haram semua. Kalian hal itu dan kalian lakukan terus-menerus setiap hari, bahkan kalian bikin video sampai rokok-rokokan. Ya banyak bos-bos itu, ya bos Iqdal, bos siapa itu juga mereka rokok-rokokan. Rokok itu di zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Ini rokok itu di zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Karena tidak ada, jadi ulama itu menganalogikan atau mengkias ini disampaikan seperti ini. Karena masalah rokok adalah ikhtilaf, lagi-lagi ikhtilaf yang diruncingkan oleh Wahabi kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengcounter jawaban atau pernyataan yang keliru menurut saya dari YouTuber Wahabi tersebut. Di sini kami sertakan potongan keterangan kitab referensi, yakni dari Fiqhul Islami wa Adillatuhu, cetakan yang ketiga, jilid yang ke-6, halaman 166 167. Jadi beliau adalah Dr. Wahbah Suhaili, yang sebagian dari para ulama mengatakan beliau adalah Imam Syafi'i zaman now, begitu kira-kira. Namun ala kulli halin kita bacakan kaitannya dengan apa yang beliau sampaikan, kaitannya dengan al-qahwa wad dukhan, masalah kopi dan rokok. Su'ilah sahibul ubab asy-Syafi'i anil qahwa. Ditanyakan dari pemilik kitab Al-Ubab yang bermazhab Syafi'i tentang kopi. Fa'ajaba, maka beliau menjawab bahwasanya rokok ataupun kopi lil wasailil hukmil maqasid. Lil wasaili hukmul maqasidi fa in qasatta li i'anati ala qurbatih kanatun aw mubahun fa mubahatun aw makruhun fa makruhatun aw haramun fa muharramatun. Artinya apa? Bahwasanya kaitannya dengan rokok ini adalah lil wasaili, sarana untuk mencapai suatu maqasid yang diinginkan. Jadi fa in qasadta ila anati, jika engkau merokok ini untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah, ya maka rokok tersebut juga akan menjadi ibadah, begitu. Begitu. Au mubahun, atau dengan perkara-perkara yang mubah. Merokok untuk pekerjaan yang mubah, maka hasil juga akan menjadi mubah. Atau merokok makruhun, di dalam pekerjaan yang dimakruhkan, maka akan menjadi makruh. Au haramun, atau merokok karena ini lil wasail hukmil maqasid, maka akan menjadi perkara yang haram. Dan juga wa ayyadahu ba'dul hanabilati ala hadat tafdil, dan juga keterangan ini dikuatkan oleh sebagian ulama Hanabila, Imam Ahmad bin Hanbal, tentang keutamaan, tentang tafdil, tentang keutamaan dari rokok tersebut. Waqala Syekh Al-Mar'i bin Yusuf Al-Hambali, ulama Hambali, berkata, Sahibul Ghayatul Muntaha, yang mempunyai kitab Ghayatul Muntaha, wa yatajjahu halu syarbid dukhan wal qahwah. Jadi dari keterangan yang ada di atas ini, bahwasanya rokok itu tergantung dari siapa yang menggunakannya, maka ini adalah dalil tentang kebolehan kaitannya dengan rokok dan kopi. Ini yang ada di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Terus kemudian yang telah diuraikan kembali oleh Muhammad Shaltut dalam Al-Fatawa halaman 383 384 dengan penggalan teks sebagai berikut. Innat tambagha, sesungguhnya tembaga atau rokok, fa hakaba ba'duhum,
bihillihi nadran ila annahu laisa muskiron wala min sya'nihi ayyu syakira wa nadran ila annahu laisa darran likulli mayyatanawaluhu. Sesungguhnya dari tembaga ini maka menghukumi sebagian para ulama, dengarkan ini ya, tentang melihat kepada tentang halalnya, bihallihi dengan kehalalannya. Ini ulama yang membolehkan berpendapat seperti itu. Jadi sebagian ulama mengatakan itu boleh, dengan nadron berpendapat bahwasanya rokok tidak memabukkan. Dan hakikatnya dari rokok tersebut adalah juga tidak memabukkan. Wa nadron ila annahu laisa daran likulli mayyatanawaluhu. Jadi orang yang menggunakan menggunakan dari rokok tersebut itu dalam hakikatnya tidak ada kepastian bahwa rokok tersebut dapat memabukkan. Wal aslu fi mithlihi ayyakuna halalan. Walakin akan tetapi jika tutra'u fihi al-hurmatu binisbati faqat lima yadruhu wa yata'atsaru bihi. Maka asalnya dalam rokok itu adalah halal, akan tetapi ada pendapat yang mengatakan itu haram karena dinisbatkan kepada orang yang mudorot, yang ada mudorotnya, atau ada wa ta'tsiru bihi, atau hal-hal yang negatif, ada sisa-sisa lafaz yang negatif kepada orang tersebut. Dan menghukumi sebagian dari ulama yang lain dengan keharamannya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Sudah saya sebutkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Itu melihat kepada illatnya. Kalau seandainya ma arafa anhu man annahu yahdutsu dha'fan, nadhara ila ma urifa anhu dha'fan fi sihhati syaribihi, itu karena di dalam kesehatannya itu berkurang, atau yafqiduhu syahwatu ta'am, atau karena melemahnya syahwat untuk makan itu tidak ada, maka ini nanti bisa dikatakan sebagai makruh. Ala kulli halin, tetap pada pendapat yang pertama bahwa rokok adalah ikhtilaf. Jadi jangan syukur-syukurlah, jangan berkata bahwa hal tersebut adalah perkara yang diharamkan, haram. Masya Allah. Ini lagi ada di Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Husain ibnu Umar Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 260. Ini saya potong teksnya ini ya, bahwasanya tidak ada dalam masalah rokok hadis anhu dari Rasulullah wala atharu an ahadi minas salaf, dan tidak ada keterangan dari ulama salaf, itu tidak ada, karena memang rokok pada zamannya dulu dah ada, zaman Kanjeng Nabi. Itu hanya menganalogikan dengan perkara yang menyerupai rokok, tapi itu bukan rokok. Seumpamanya rokok dianalogikan dengan khomer, ya tapi rokok bukan khomer, kan begitu. Walladzi yadhhuru annahu in aradalahu ma yahrumuhu bin nisbati lima yadruhu fi aqlihi aw badini faharamun, sama dan keterangan yang di atas. Jika memang itu ada suatu bermudarat kepada akalnya, badannya, maka hukumnya haram. Kayak saya kan tidak merokok. Tapi saya kalau merokok saya sakit, saya batuk, saya paru-paru dan sebagainya, iya haram bagi saya rokok. Tapi bagi saudara saya, kalau dia tidak merokok, dia itu akan sakit, maka wajib baginya. Begitu. Kama yahrumu al-aslu alal mahruri. Atau sebenarnya seperti madu. Madu itu kan halal. Cuma kalau dimakan setiap hari sama YouTuber tadi, ya Wahabi tadi, saya yakin sebulan dia nanti akan sakit perut nanti dia. Sama halnya dengan dianalogikan dengan durian kan boleh halal, tapi kalau dimakan setiap hari nanti dia akan mudarat kepadanya, maka durian itu akan haram hukumnya baginya. Jadi hadirin wal hadir rahimakumullah alaikum, demikian sejenis penggalan dari beberapa ulama. Semua ulama itu muttafaqu alaih, bersepakat bahwa hukum rokok itu diperdebatkan, ada yang mewajibkan, membolehkan, bahkan ada yang mengharamkan, tergantung dari illatnya.
tergantung dari ilatnya. Syukran wa duntum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.